Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk mengerti akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara menonton film di mana ada seorang anak yang dengan sombongnya atau angkuhnya mengatakan, "Nih gue, siapa yang ngelawan gue?" Karena dia adalah anak seorang penguasa di daerah itu. Saudara, apakah yang dimasukkan firman Tuhan di dalam ayat 31 ini? Yang berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah maksudnya seperti itu, saudaraku? Bukan, saudaraku, justru Tuhan menghendaki kita supaya kita merendahkan hati dan tidak memegahkan diri. Seperti apa yang dinasihatkan Paulus juga kepada jemaat Efesus. Seperti tertulis di dalam Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, dikatakan jangan memegahkan diri. Meskipun saudara, kita ini adalah anak Allah. Allah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini. Allah adalah raja segala raja, dan kita adalah anaknya. Kita tidak boleh bermegah, saudara, tidak bisa menyombongkan diri. Justru kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Nah, apa yang menjadi maksud dari penulisan Paulus kepada jemaat Roma yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini? Saudara, itu tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Di dalam pasal 8 diberikan perikop yang berjudul hidup oleh roh. Jadi saudaraku, yang dimaksudkan oleh Paulus adalah supaya kita hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam kedagingan atau keinginan daging. Di mana kita tahu bahwa keinginan daging itu ada perseteruan, ada dengki, amarah, iri hati, perselisihan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita hidup di dalam roh. Karena dikatakan di dalam ayat 14, mari kita baca sebentar. Ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudaraku, kita adalah anak Allah dan kita harus dipimpin oleh roh Allah. Nah, selanjutnya di ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, anak-anak Allah itu hidupnya tidak serta-merta mulus, tanpa penderitaan, tanpa ada masalah. Tapi justru dikatakan di ayat 17 dikatakan supaya kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, oleh karena itulah, saudaraku, ayat ini muncul. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang ke-28, dikatakan, ini ayat yang sangat terkenal, saudaraku. Ini ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya sebenarnya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, jadi kalau kita adalah anak Allah,
maka kita sebagai anak Allah harus hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam roh Allah. Dan kalau kita hidup di dalam roh Allah, berarti kita bersaksi, menjadi teladan bagi semua orang, dan memberitakan berita keselamatan. Dan di dalam pemberitaan kita atau di dalam kehidupan kita akan ada orang-orang yang tidak suka. Bahkan si iblis pun tidak suka dengan pemberitaan firman yang akan kita sampaikan atau kesaksian kita. Oleh karena itulah segala pencobaan, penderitaan akan kita alami. Kita akan menghadapi orang-orang yang membenci kita, kita akan menghadapi orang yang iri dengan kita, dan bahkan mereka akan merancangkan kecelakaan bagi kita. Nah, tapi Tuhan katakan bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh Allah kepada kita untuk kita alami. Supaya apa? Supaya kita ada turut di dalam hidup penderitaan Kristus bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Kristus untuk memenangkan orang-orang supaya percaya kepada Kristus. Nah, itulah dasarnya saudaraku, ayat yang ke-31 itu disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maksudnya saudaraku, kita tidak perlu khawatir dan takut akan ancaman, akan penderitaan, karena memang pasti itu akan kita alami dan kita rasakan, dan kita akan derita. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Allah mengizinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan kita tidak perlu takut karena Allah beserta kita. Nah, kalau Allah beserta kita, kita tidak ada lagi orang yang bisa melawan kita. Bukan melawan secara fisik saudaraku, tetapi melawan segala cobaan, tantangan, dan rintangan, supaya kita semakin kuat di dalam Kristus. Selanjutnya di ayat 32 dikatakan, ini meneguhkan iman percaya kita saudara, meneguhkan ayat yang ke-31 tadi, ada ayat 32 dan seterusnya. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudaraku, Paulus menegaskan ini kepada kita, supaya ketika kita mengalami penderitaan, ketika mengalami ancaman, kita dikuatkan bahwa Kristus yang sudah mati bagi kita menderita di kayu salib. Bagaimana mungkin Tuhan itu tidak mengasihi kita? Bahkan nyawanya sudah dikorbankannya untuk kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita minta kekuatan daripada Bapa Allah, Raja segala raja, pencipta langit dan bumi, Tuhan kita yang menembus kita dari dosa kita. Dia juga akan memelihara kita. Mari kita minta kekuatan setiap saat ketika kita mengalami penderitaan, dan bahkan setiap hari kita meminta kekuatan melalui apa saudaraku? Melalui doa dan ucapan syukur. Demikian saudaraku, berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, yang meyakinkan kami bahwa Engkau memelihara hidup kami. Dan kalau Engkau bersama dengan kami, ada di pihak kami, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami akan menjadi pemenang. Terima kasih ya Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Bahkan di saat-saat sulit sekalipun, biar kami boleh berpegang kepadamu saja Bapa. Ampuni kami Bapa, apabila selama ini kami kurang percaya, kurang berpegang teguh kepadamu. Ampuni kami Bapa. Ajar kami setiap saat untuk melihat berkat-berkat-Mu, supaya kami semakin percaya, melihat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita karena pemberitaan Injil-Mu, dimanapun mereka berada. Engkau meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Kami berdoa untuk orang yang sakit, Tuhan sembuhkan dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini.
Tuhan memberkati.